Maaf, pasti ada karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang lebih senang menghitung dibandingkan menghafal, sementara itu kan biologi lebih identik ke menghafal ya dibandingkan menghitung. Sehingga kesulitan siswa sendiri, yaitu memahami proses biologi yang kompleks dan kesulitan untuk mengingat materi yang telah diajarkan dan dijelaskan. Selanjutnya, bagaimana pengambilan metode atau strategi dalam biologi khususnya praktikum? Jawabannya yaitu menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Ketika melakukan praktikum pada masa daring ini, saya lebih sering memberikan link YouTube atau apapun itu yang harus dianalisis oleh siswa. Tetapi ketika offline, saya lebih menggunakan media yang ada di sekitar sekolah seperti daun-daun yang terdapat di sekolah dan menggunakan alat-alat yang berada di laboratorium. Karena alat dan bahan yang disediakan di laboratorium sekolah kami ini masih sedikit belum lengkap seperti di sekolah-sekolah lain. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh presenter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nida Aulia Ayu ini akan menjelaskan yang sudah dipaparkan tadi oleh saya. Apakah saya terjauh dalam biologi jalan nah pelajaran biologi di laboratorium ini sangat baik dan memahami dalam belajar biologi ini juga sangat baik. Nah, buktinya ketika ditanya hal mampu menjawabnya dan tepat jadi siswa ini sangat baik dan ketika mereka melakukan praktikum secara langsung mereka langsung memahami dan terdapat kesalahan dalam praktik bagaimana sikap sebagai pembimbing dalam praktikum tersebut. Nah, guru memberikan nasihat kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Guru tidak menuntut siswa untuk mengganti alat yang rusak tersebut, tetapi guru hanya memerintahkan membersihkan ruangan laboratorium sampai bersih dan membuang pecahan alat ke tempat sampah yang telah dilakukan. Nah, jadi ketika melakukan kesalahan, siswa ini tidak diberi hukuman secara fisik, melainkan dan disuruh untuk bersih-bersih di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, apakah ada perbedaan dari siswa ketika melakukan pembelajaran teori dengan praktikum? Lebih efektif yang mana? Jawabannya adalah ada. Lebih efektif praktikum ketika dengan belajar teori di kelas akan menimbulkan rasa jenuh, bosan terhadap pembelajaran tersebut. Berbeda dengan praktikum, siswa akan lebih efektif dan lebih memahami tentang suatu konsep atau proses pada pembuatan suatu produk sains. Dengan melakukan praktikum ini, juga siswa lebih mampu memahami tentang melakukan praktikum dibandingkan dengan belajar di kelas. Jadi di sekolah madrasah Putri PWI Talaga ini lebih efektif praktikum mungkin. Jadi langsung dilakukan, dia lebih memahami. Selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan yang dirasakan MA Putri PWI Talaga ini dalam menerapkan kurikulum sekarang? Nah, tidak ada, bahkan kurikulum
kurikulum sekarang lebih enak bagi guru sendiri karena pada kurikulum kali ini menuntut siswa untuk aktif. Jadi peran siswa di kelas tidak hanya duduk dan menyimak penjelasan guru saja, tetapi siswa juga harus aktif seperti bertanya ataupun perkembangan siswa itu sendiri. Hal ini juga menciptakan suasana belajar di kelasnya. Nah, jadi kekurangan dan kelebihan yang dirasakan MA Putri Talaga ini ketika menerapkan kurikulum sekarang itu dituntut siswa untuk lebih efektif. Jadi guru tinggal menyimak, mengevaluasi. Selanjutnya bagaimana sistem penilaian di sekolah ini, Bu? Nah, penilaian ini terdapat beberapa jenis. Penilaian harian bisa dilihat dari keaktifan sehari-harinya, ulangan hariannya, atau diskusi kelompok. Sementara untuk ujian akhir biasanya dibedakan antara ujian akhir praktikum dan ada juga ujian soal ini dibuat sendiri oleh guru mata pelajarannya karena kan sekolah ini belum negeri, jadi belum ada pusat atau yang menaunginya. Nah, untuk ulangan hariannya biasanya terdapat dua sistem. Yang pertama sistem tertulis, yang kedua itu sistem lisan. Jika dibandingkan efektif yang sistem tertulis atau sistem lisan lebih efektif ke sistem lisan. Untuk selanjutnya, jika terdapat anak yang belum mencapai nilai yang ditetapkan, apa yang Ibu lakukan? Nah, biasanya guru tersebut memberikan pengayaan berupa materi tambahan atau dilaksanakannya remedial. Remedial ini biasanya dilaksanakan maksimal 3 kali sampai siswa mendapatkan nilai terbaik dan melakukannya pendekatan supaya siswa lebih terbuka apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, bagaimana sistem pembelajaran yang diinginkan. Nah, ketika melakukan observasi, diadakannya pengayaan ini biasanya katanya oleh murid-murid yang pintar saja atau yang maunya itu orang yang pintar biasanya katanya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dilanjut oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila dan Nida yang telah membacakan pertanyaan dan jawaban. Nah, untuk selanjutnya terdapat soal terakhir yaitu yang ke-14. Pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai dan biasanya apa penyebab tujuan pembelajaran tersebut tidak tercapai? Nah, adapun guru tersebut menjawab, biasanya guru tersebut memberikan tugas kepada siswa-siswa terhadap materi yang belum tersampaikan. Adapun kendala yang dialami pada saat ini yaitu pada saat pandemi, yang pertama, target 1 bab 2 pertemuan itu tidak terrealisasikan. Kemudian yang kedua, berkurangnya pelajaran. Dan yang ketiga, banyak kegiatan yang memang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Lanjut, Fad. Selanjutnya terdapat inovasi pembelajaran biologi Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga. Inovasi pembelajaran biologi Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga karena di sekolah tersebut guru-guru belum terlalu memahami teknologi. Nah, sehingga pada saat daring kami ini dari kelompok 9 menyarankan untuk menggunakan salah satu aplikasi entertainment, yaitu aplikasi Planet untuk digunakan pada materi klasifikasi makhluk hidup khususnya identifikasi tanaman. Nah, aplikasi Planet ini adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mengidentifikasi tanaman berdasarkan foto. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play Store untuk perangkat Android dan iOS. Cara kerjanya, kita hanya dengan memotret atau mengunggah foto dari ponsel kita. Nah, setelah mengklik foto ataupun memuat foto, akan muncul fitur bagian tanaman, termasuk bunga, buah, daun, dan lain-lain yang akan kita identifikasi.
Nah, kemudian aplikasi memproses gambar dan konfirmasi tanaman dari hasil aplikasi dengan tanaman yang kita identifikasi. Nah, adapun aplikasi Planet ini gratis, jadi tidak perlu berbayar. Nah, selain Planet Identification juga, kami dari kelompok 9 itu menyarankan selama pembelajaran daring di Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga, tugas itu dikumpulkan melalui WhatsApp yang memang banyak membutuhkan ruang penyimpanan sehingga kurang efektif. Nah, maka dari itu kami ini menyarankan agar pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom. Nah, dengan inovasi yang kami bawa ini diharapkan pengumpulan tugas menjadi lebih efektif karena tidak akan membutuhkan banyak ruang penyimpanan pada handphone. Untuk pembelajaran melalui edutainment yang kami sarankan yaitu menggunakan aplikasi Planet, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien, sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu juga fasilitas laboratorium di Madrasah Aliyah Putri ini belum lengkap seperti sekolah SMA atau MA yang lainnya yang berada di Kabupaten Majalengka. Nah, sehingga dengan menggunakan Planet Identification ini dapat memudahkan siswa-siswi untuk lebih mengenal klasifikasi tumbuhan meskipun tidak ada objek yang diamati secara langsung. Nah, untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga ketika sekolah daring dilaksanakan 1 minggu daring, 1 minggu tatap muka, dan itu pun ada keterbatasan waktu. Inovasi yang diberikan guru kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga ini memanfaatkan video YouTube dan WhatsApp group. Untuk pembelajarannya sendiri menggunakan PowerPoint serta alat peraga yang sudah disiapkan di sekolah itu tersebut. Nah, karena di sekolah tersebut guru-guru belum terlalu memahami teknologi, sehingga pada saat daring kami menyarankan untuk menggunakan salah satu aplikasi edutainment, yaitu aplikasi Planet Identification, khususnya identifikasi tanaman. Dan kemudian selama pembelajaran daring di Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga juga, tugas dikumpulkan melalui WhatsApp yang banyak membutuhkan ruang penyimpanan dan terkadang kurang efektif karena kan kalau di WhatsApp grup sering banyak chat gitu, nah sehingga tugas-tugasnya tersebut tertimbun oleh chat-chat yang kurang penting. Nah, maka dari itu kami menyarankan agar pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom agar lebih efektif dan lebih tersusun dengan rapi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pindah ke kelompok yang lainnya, barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom chat saja. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Bismillah, mungkin saya izin ketika saya bertanya hal tersebut media yang
untuk sendiri terutama aplikasi net udah
kita lanjut ya. Siswa mengenai praktik. Nah, yang pertama praktikum yang dia ataupun pengajaran tersebut. Kemudian kami mengajukan melakukan praktikum. Yang kedua, apakah peran guru untuk kalian itu lebih ke arah membimbing atau hanya masa bodoh? Yang ketiga adalah pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada guru, itu pertanyaannya akan dipertanyakan kembali kepada siswa supaya data yang kita hasilkan itu atau yang didapati itu sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh gurunya. Jadi lebih meyakinkan kita seperti itu. Nah, maka yang pertama adalah pemahaman siswa itu terhadap mata pelajaran biologi kelas 11 pada umumnya itu masih sebatas pada penguasaan materi, tidak pada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah adanya keinginan guru untuk tetap fokus terhadap penyelesaian materi terlebih dahulu, sehingga praktikum itu kurang diperhatikan. Yang ketiga adalah penggunaan laboratorium biologi di sekolah Men 3 Tasikmalaya sama sekali tidak digunakan. Hal ini dikarenakan alih fungsinya dari laboratorium tersebut. Yang keempat adalah semua materi di kelas 11 jarang sekali melakukan praktikum pada saat offline, bahkan tidak pernah sama sekali melakukan praktikum pada saat online. Yang kelima adalah belum tersedianya penuntun praktikum biologi atau modul praktikum yang dapat dilaksanakan dengan fana yang berada di sekitar lingkungan kita. Lalu belum tersedianya penuntun praktikum dengan mengintegrasikan model pembelajaran dalam pengaplikasiannya. Dan yang terakhir, penuntun praktikum yang digunakan biasanya menggunakan yang terdapat pada LKS atau pada buku paket siswa, bukan hasil dari rancangan guru tersebut. Nah, ini merupakan rumusan masalah dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana sih tujuan dan metode dari observasi kita yang akan dijelaskan oleh Teknaupa Moralita. Kepadanya izinkan saya memaparkan tentang tujuan dari modul alternat praktikum biologi di kelas 11. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengubah pola pemikiran para pendidik dalam melaksanakan praktikum mata pelajaran biologi dengan adanya pengembangan modul alternatif praktikum untuk kelas 11 MIPA di Sekolah Men 3 Tasikmalaya. Nah, di sini juga ada metode yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan secara tatap muka langsung pada hari Selasa pukul 10 sampai dengan 11.50 di Sekolah Men 3 Tasikmalaya beralamatan di Jalan Raya Panumbangan nomor 33, Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman suara, dan observasi. Setelah diamati hasil, barulah kemudian dilakukan pendekatan secara literatur dengan membaca referensi dari berbagai sumber berdasarkan teori yang relevan dan reliable. Langsung di sini jawaban guru pada masa pandemi dan sebelum pandemi belum dilakukan praktikum. Tatap muka hanya 1 minggu sekali, hanya ingin menjelaskan materi terlebih dahulu. Materinya di sini ada sel tumbuhan dan hewan. Dijelaskan oleh gurunya, lalu dilanjutkan
bersama muridnya. Di sini juga ada proses pembelajaran menggunakan LKS atau lembar kerja siswa. Setelah praktikum, memberikan pertanyaan, mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik melalui SDK untuk menghindari kebosanan peserta didik. Langsung di sini jawaban dari siswa sangat excited atau senang ya. Diarahkan menggunakan media pembelajaran menggunakan modul atau LKS. Di sini juga hasil dari observasi secara membuat praktikum offline tidak terlaksana. Yang kedua, mengajar materi membuat praktikum online tidak terlaksana. Siswa lebih senang dan paham belajar berbasis praktikum. Terima kasih. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tena Ufa atas pemaparannya. Selanjutnya akan langsung menuju ke rencana inovasi kita dan juga kesimpulan yang akan dipaparkan langsung oleh Saudari Nurul Hidayah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Pastinya suara Anda terdengar. Nah, jadi di dalam perencanaan karena melihat kalau di SMA itu jarang ada modul berupa LJK yang selembar buat isian praktikum. Nah, jadi di dalam modul praktikum ini, semua praktikum-praktikum yang akan dipraktikumkan dari awal selama 1 tahun di kelas 11 itu sudah terdapat dalam modul praktikum tersebut. Nah, di modul materi yang akan dipraktikumkan dari sampai akhir, modul itu akan lebih judul praktikum itu tidak langsung kepada landasan teori atau materi pendahuluan mengenai praktikum materi yang akan dipraktikumkan, tetapi didahului oleh beberapa gambar-gambar yang mohon maaf tadi ada yang telepon. Tetapi di modul praktikumnya itu akan dibumbui terlebih dahulu, dilampirkan terlebih dahulu gambar-gambar yang relevan dengan praktikum yang akan yang akan dipraktikumkan gitu. Misalkan nih tentang sistem pencernaan. Jadi sebelum ke materi pendahuluan tentang sistem pencernaan akan ada gambar-gambar ilustrasi seperti dari semua sistem pencernaan manusia. Terus ada organ-organnya kayak gitu. Soalnya rata-rata anak-anak itu lebih senang dengan sesuatu yang bergambar dan juga yang berwarna. Nah, lalu di bagian langkah kerjanya itu tidak di lab seperti misalnya tidak kalau di sistem pencernaan. Jadi siswa itu akan lebih ke membuat proyek tentang organ sistem pencernaan pada manusia menggunakan alat dan bahan yang sederhana, misalnya menggunakan selang sebagai musuh kayak gitu. Lalu di lambungnya bisa menggunakan kayak botol bekas yang lain sebagainya. Nah, nanti akan diperlihatkan contoh proyek dari praktikum sistem pencernaan. Nah, lalu di dalam modul praktikumnya itu akan dilampirkan beberapa link-link YouTube yang sesuai dengan praktikum tersebut.
Lalu setelah itu akan ada juga aplikasi penunjang yang sesuai dengan praktikum yang dengan materi praktikum. Nah, setelah itu di bagian modul praktikum, setelah selesai melakukan praktikum itu bakal ada tes formatif setiap judul praktikum. Hal ini untuk mengetahui apakah praktikum yang dilakukan oleh siswa itu benar-benar dipahami atau tidak. Nah, setelah ada tes formatif tersebut bakal disediakan kayak kolom refleksi nih atau kritik saran dari siswa mengenai praktikum yang telah dilakukan. Yang terakhir, di dalam modul tersebut sudah disediakan formatan laporan yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, kenapa misalnya kita ini menggunakan modul praktikum? Karena berdasarkan dari kita waktu wawancara kepada siswa, mereka itu lebih senang, katanya mending ada modul praktikumnya, supaya siswa itu tidak selalu bertanya kepada guru atau teman-teman yang lainnya. Dan juga kalau dengan ada modul, bisa meskipun misalnya praktikum itu sudah terlewat, tapi siswa bisa kembali melakukan praktikum mandiri di rumah, misalnya seperti itu. Nah, lalu modul praktikum ini bakal awet gitu, tidak akan hilang. Nah, mungkin itu mengenai modul praktikum alternatif dari kelompok kami. Mungkin Fadela boleh share belum ada ya. Sebentar loading. Yap, itu tuh yang ketiga, yang gambar ketiga. Nah, mungkin ini salah satu contoh gambaran suatu praktikum atau proyek yang akan dilakukan di kelas 11. Ini menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan bisa didapatkan di lingkungan sekitar gitu. Nah, jadi di dalam modul praktikumnya itu alat dan bahannya itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kalau kan praktikum yang dilaksanakan di lab, misalkan untuk yang sel-sel tumbuhan, anak-anak bisa menggunakan kayak contoh yang osmosis, itu bisa menggunakan seperti kentang atau dengan gula atau garam. Nah, itu bisa dilakukan di dalam kelas, tidak harus di laboratorium, karena tadi laboratorium di MAN 3 itu sudah beralih fungsi. Nah, di samping itu, misalkan jika membutuhkan mikroskop, kita bisa membuat mikroskop sederhana dari bahan-bahan sederhana seperti yang waktu itu kita sudah pernah praktikkan di mata kuliah zoologi, kalau tidak salah. Nah, jadi kita bisa gunakan ilmu-ilmu kita di yang waktu kuliah itu diterapkan ke modul praktikum di SMA. Jadi modul ini bisa digunakan secara umum, bisa digunakan di sekolah tertinggal sekalipun mereka masih bisa menerapkan konsep-konsep kebiologiannya tanpa harus ada lab biologinya sendiri. Mungkin itu. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Mungkin langsung ke kesimpulan aja ya, Pak Dela. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai modul praktikum alternatif biologi ini,
bahwa proses pembelajaran berbasis praktikum di kelas 11 ini tidak pernah dilaksanakan, baik selama pandemi ataupun selama pembelajaran normal dengan berbagai macam faktor. Ini khususnya di Mandriga Tasikmalaya. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul atas pemaparannya mengenai rencana inovasi kita ke depannya mengenai modul alternatif praktikum biologi di kelas 11. Nah, bisa dilihat juga ya teman-teman, di sini juga kita sudah melakukan observasi kepada para guru dan juga para siswa ya. Ini salah satu contohnya bersama Pak Haji Karyaman selaku wali kelas dan juga selaku guru mata pelajaran biologi seperti itu. Dan memang inovasinya memang bagus, cuma karena adanya online stuck di sana saja gitu. Jadi tidak ada perkembangan apapun seperti itu. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaannya teman-teman untuk menyingkatkan waktu. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, di sini diwakilkan oleh Deta Sari. Saya adalah Sinta Mulyanti, izin bertanya. Di situ disebutkan bahwa karena keterbatasan laboratorium praktikum offline tidak dapat terlaksana, bahkan ketika online pun tidak terlaksana karena mengejar materi yang mungkin belum tercapai gitu ya. Nah, sesuai dengan rumusan masalah ya berarti siswa jarang atau tidak sama sekali melakukan praktikum pada pembelajaran tersebut. Nah, terus inovasi kelompok kalian kan akan membuat modul praktikum alternatif baik offline maupun online. Tapi kan laboratorium memiliki keterbatasan ya sehingga praktikumnya seringkali tidak terlaksana. Nah, apakah dengan adanya inovasi tersebut, apakah mungkin praktikum akan bisa terlaksana secara efektif? Karena dilihat dari poster, kalau siswa lebih paham jika belajar berbasis praktikum. Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Karena ini sangat berkaitan gitu dengan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin lebih lebih mendalami lagi mengenai jawabannya. Nah, jadi perlu diketahui gitu ya bahwa rencana inovasi kita dari kelompok kami adalah di dalam modul praktikum itu kan adanya include gitu ya link video YouTube setiap materi praktikum. Serta juga dicantumkan nih aplikasi penunjang praktikumnya. Dan tetapi untuk aplikasi penunjang praktikum ini kondisional tergantung dengan materinya seperti itu. Kalau misalkan materinya bisa dilihatkan atau diperlihatkan dengan link YouTube, dengan video YouTube, maka siswa dapat melakukan proyeknya seperti itu. Nah, di sini juga video YouTube ini kan disesuaikan begitu ya dengan pembuatan alat peraga praktikum yang alat dan bahannya pun terdapat di lingkungan rumah masing-masing. Semisal nih pembuatan alat peraga pernapasan dari balon mainan ataupun tadi ada organ-organ pernapasan, organ-organ pencernaan seperti itu, dan itu bahan-bahannya pun mudah untuk ditemukan baik itu yang bekas maupun yang memang harganya tuh terjangkau seperti itu. Semisal nih ada juga memahami cara makan pencernaan hewan ruminansia pada sapi. Kita tuh mengamati nih bagaimana sapi itu bisa melakukan pencernaannya. Karena sapi itu berbeda dengan hewan yang lainnya karena termasuk dengan hewan ruminansia memiliki lambung yang berlapis-lapis seperti itu. Lalu juga kita sistem peredaran darah gitu ya dari styrofoam dan juga botol, selang dan lain sebagainya. Nah, kemudian aplikasi penunjang praktikum ini semisal nih aplikasi virtual live untuk mengenal alat-alat laboratorium seperti misalkan cara menggunakan mikroskop, terus alat-alat misalkan ada labu Erlenmeyer dan lain sebagainya, kita akan mengetahui alat-alat laboratorium tersebut. Selain itu misalkan ada virtual laboratory gitu ya yang dapat diakses secara gratis. Kalau nggak salah namanya itu adalah colorado.edu ya, dan itu menyediakan berbagai praktikum sains gitu ya. Dan itu bukan hanya menyeluruh dan manfaatnya pun banyak. Misalkan nih siswa itu dapat melakukan manipulasi variabel gitu ya, variabel penyelidikan tanpa takut melakukan kesalahan ataupun meningkatkan penguasaan konsep. Dan juga siswa juga dapat
tanpa menggunakan dengan ini harus tetap. Nah, biologi contoh pertama adalah itu ini untuk merasa lingkungannya kan di rumahnya tuh misalkan ada tanaman, nah dengan pengamatan tersebut memiliki dengan adanya aplikasi pada tanaman tersebut. Ada juga misalkan berbasis proyek, misalkan Pratikum ini siswa mengembangkan kemampuan dengan melakukan kegiatan yang membutuhkan waktu dan kerja sama kelompok untuk menghasilkan sebuah produk semisalnya. Karena kalau yang saya tahu kalau siswa aliyah itu daerahnya itu tidak jauh-jauh seperti kita yang ada di kuliah, karena kita tuh jauh banget ya. Jadi sehingga sangat sulit lah untuk melakukan kerja kelompok. Lalu juga melatih inquiry. Misalkan nih percobaan tadi osmosis kata Nurul, ada garam dan juga kentang dan lain sebagainya. Nah, lalu berapa itu web di Askes ini kita sudah mencari itu ya sebelum melakukan presentasi ini di jauh-jauh hari, karena pasti kasih ini sangat NC Community College, ada juga virtual labs, Go Labs, rumah belajar, lalu ada virtual biology lab, lalu ada biology lab AR, ada juga online labs ya, online seperti itu. Mungkin ini jawaban dari saya, dari teman-teman, dari Nurul dan Teh Naufa. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin nambahin. Ada. Iya, mangga sok Nurul. Mohon maaf. Geluduk. Mengetahui alternatif praktikum ini, apakah siswa akan aktif praktikum atau enggak, ini kembali sebuah rencana belum belum dipraktikkan gitu ke sekolahnya. Nah, tetapi dengan adanya modul praktikum ini, atau di sekolah kita memiliki lab, tetapi dengan adanya modul alternatif ini, masa praktikum itu akan berjalan dimanapun dan kapan tidak terbatas ruang, dan alternatif praktikum ini mempermudah kegiatan praktikum sendiri, dan bukannya jadi kita itu ingin praktikum dan praktikum itu tidak hanya terbatas harus ada Bagaimana Teh Naufa? Apakah ada? Baik, bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam observasi kita Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sekarang kelompok sebelah.
kegiatan itu pada hari Kamis 18 November 2021. Narasumber dari seorang guru biologi yang telah mengajar bertahun-tahun di SMA Negeri 11 Diokolot ini, di mana bapaknya yang bernama Husni SPD yang memiliki pengalaman mengajar sejak tahun 1987. Nah, adapun hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kami berdasarkan hasil pemaparan dari Bapak guru biologi di sekolah SMA Negeri 1 ini, diketahui bahwa model pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah SMA 1 Diokolot ini yaitu model bermain peran, di mana siswa terlihat lebih aktif dan lebih mudah memahami konsep pembelajaran. Namun, dalam model ini hanya dapat digunakan pada materi tertentu saja, seperti pada materi sintesis protein, di mana siswa mengambil peran baik sebagai RNA, DNA, dan peran lainnya. Nah, adapun di dalam bermain peran di materi sintesis protein ini dilakukan dengan cara mereka siswa-siswa itu memakai kaos yang berbeda-beda dengan simbol yang di kaosnya itu ditulis RNA dan DNA untuk melakukan bermain peran tadi. Materi kode genetik dan sintesis protein dipilih karena materi tersebut bersifat konseptual dan faktual. Nah, sehingga metode bermain peran ini di SMA 1 Diokolot dianggap dapat memudahkan peserta didik dalam memahami mekanisme sintesis protein yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Elin sudah memaparkan hasil observasi serta profil dari SMA Negeri 1 Diokolot yang telah kita observasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizka mengenai hasil observasi juga. Baik, terima kasih moderator. Hasil observasi yang selanjutnya yaitu ada tujuan model pembelajaran bermain peran di sekolah tersebut, yaitu diharapkan siswa harus dapat mengonstruksi sendiri suatu pemahaman hingga sampai pada konsep yang telah ditetapkan oleh pendidik. Kemudian di Seman 1 Diokolot juga dalam pembelajaran biologi mengambil metode pembelajaran diskusi, yaitu di mana metode tersebut cukup efektif untuk membantu pendidik mengetahui letak ketidakpahaman siswa. Akan tetapi memiliki tantangan tersendiri, yaitu yang pertama, siswa yang terkadang hanya orang-orang tertentu pada saat diskusi. Yang kedua, cukup sulit memacu keaktifan keseluruhan diskusi. Kemudian yang terakhir memunculkan rasa ingin tahu siswa dan sehingga guru next. Kemudian cara menentukan model pembelajaran yang disarankan oleh narasumber yaitu yang pertama memperhatikan karakteristik siswa, menyesuaikan dengan materi yang diberikan, dan yang terakhir menggunakan media yang menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun hambatan selama daring di sekolah SMA 1 Diokolot itu yang pertama ada kendala kuota, sulit berdiskusi, kemudian memiliki kendala pembelajaran pada materi membolisme. Yang keempat, kendala pada praktikum karena kurangnya alat praktikum di sekolah. Kemudian siswa dan siswi ketika diberi masalah sulit menjelaskan atau menganalisis. Next. Dan yang terakhir, hasil observasi terakhir yaitu ada faktor dalam memilih metode pembelajaran yang disarankan oleh narasumber. Nah, yang pertama ada materi, kemudian karakteristik anak, yang ketiga dipancing dengan nilai, yang mungkin sekian pemaparan dari saya dan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizka atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan mengenai inovasi yang kami upayakan setelah hasil observasi ini akan dibahas oleh saya sendiri.
Berdasarkan hasil observasi yang telah kami dapatkan pada bulan November lalu, kami setuju untuk dapat memunculkan suatu ide melanjutkan ide pembelajaran dengan peran yang telah dilakukan di satu Dayakolot, namun ditambah kebaruannya dengan beberapa hal yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi model pembelajaran itu dapat dimaknai sebagai suatu kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh pemangku pendidikan guna mengaplikasi suatu kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu model yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah ialah model bermain peran. Dan menurut Arifin tahun 2006 dan dalam Hairani tahun 2010, model pembelajaran bermain peran merupakan salah satu alternatif yang layak dikembangkan untuk mengatasi masalah rendahnya mutu serta hasil pembelajaran. Menurut Silberman dalam 2006, pada tahun 2006, dalam Apriani tahun 2010, model bermain peran dapat digunakan untuk mengaktifkan diskusi, menyemarakan suasana, mempraktikkan keterampilan sehingga kesan yang diperoleh oleh peserta didik tentang materi pelajaran yang dipelajari lebih kuat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, slide selanjutnya. Nah, seperti yang telah saya paparkan tadi, bahwa ada suatu kebaruan yang kami tambahkan selain dari metode pembelajaran bermain peran yang telah dilaksanakan di Semanatu Dayakolot, yakni diantaranya mengadakan sesi diskusi setelah proses bermain peran. Jadi pada saat peserta didik telah diberikan perannya masing-masing, baik sebagai narator, lalu sebagai yang memiliki peran masing-masing, misalnya sebagai RNA, DNA, RNA duta, dan lain sebagainya, maka mereka akan melakukan sesi diskusi mengenai materi sintesis protein ini, sehingga mereka lebih paham lagi mengenai apa yang sedang mereka bahas, apa saja peran RNA, DNA dalam suatu proses sintesis itu, serta bagaimana prosesnya berjalan dengan sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik juga dipersilakan untuk berkreasi saat memerankan setiap perannya. Jadi, setiap peserta didik dapat memberikan label nama pada setiap pemeran, baik menggunakan kertas atau bagaimana kreasi mereka gitu, sekreatif mungkin, agar mereka dapat dikenali perannya baik sebagai RNA, DNA, lalu bagaimana prosesnya berjalan, sekaligus dibimbing oleh pendidiknya. Yang ketiga, mengadakan sesi refleksi setelah pembelajaran. Nah, sesi ini penting dilakukan agar semua peran yang terlibat, baik pendidik maupun peserta didik, dapat melakukan evaluasi di mana letak kelebihan maupun kekurangan dalam metode bermain peran ini, lalu apa hal yang dapat didapatkan dari materi yang telah dipelajari. Next. Jadi, tata cara pembelajaran sintesis protein ini dengan melakukan metode bermain peran, diantaranya aktivitas yang digunakan pada pembelajaran model bermain peran ini merupakan aktivitas motorik, aktivitas melihat, aktivitas lisan, serta aktivitas menulis. Nah, pada aktivitas pertama, di pertemuan kedua, peserta didik itu tidak semuanya ikut berperan dalam pembelajaran ini, karena dalam langkah bermain peran, diperlukan peserta didik yang berperan sebagai narator, juga sebagai pengamat. Sehingga pada aktivitas kedua dan pertemuan ketiga, selanjutnya mereka akan lebih terbiasa. Jadi dalam suatu pertemuan, peserta didik dibagi menjadi pemerannya, lalu narator, atau yang dapat mengemukakan naskah, gitu ya,
memukakan jalan cerita dari atau proses dari sintesis protein, dan yang ketiga ada sebagai pengamat dari peserta didik yang sedang bermain peran. Dan pada pertemuan selanjutnya, jika masih ada pematerian mengenai proses sintesis protein yang belum tersampaikan, maka akan dilakukan metode ini kembali, gitu, tapi secara bergantian. Selanjutnya, pada saat bermain peran juga dilaksanakan, peserta didik memiliki peran yang berbeda, sehingga semua peserta didik berbagi dalam melakukan permainan peran ini. Ini penting karena untuk mengasah kreativitas serta untuk memunculkan sikap aktif mereka dalam bertanya maupun dalam memahami materi sintesis protein ini, dan dapat tidak hanya menghafal tapi tahu proses dari setiap bagian yang mereka perankan. Selanjutnya ada juga perubahan peran yang dilakukan dalam langkah bermain peran agar mereka tidak monoton dalam proses pembelajaran. Dan hal ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami materi ini dan lebih paham bagaimana prosesnya berlangsung secara bersamaan. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi proses pembelajaran biologi di SMA 1 Dayakolot itu cukup berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala terutama pada saat pembelajaran online, di antaranya pemahaman siswa akan pembelajaran biologi yang masih kurang. Maka dari itu, metode bermain peran, baik pada saat online maupun offline itu sangat disarankan dan dapat kita gunakan pada materi tertentu, khususnya materi sintesis protein ini untuk meningkatkan keaktifan siswa, kreativitas setiap peserta didik, serta pemahaman faktual, karena materi sintesis protein ini terjadi pada tubuh makhluk hidup. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan untuk satu orang penanya. Dipersilahkan. Baik, terlihat sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Sylvia Adimi Harta dengan 119206097. Saya izin membacakan pertanyaannya. Pada dasarnya, pendekatan dan metode yang dipilih guru dalam memberikan suatu materi pelajaran sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Inovasi yang kelompok 11 kembangkan ini adalah metode bermain peran pada materi sintesis protein. Yang ingin ditanyakan ialah apabila metode bermain peran ini diterapkan pada materi lain pada pembelajaran biologi, hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan ketika akan menerapkan metode ini? Baik, mungkin untuk jawaban dari pertanyaan Sylvia akan dijawab oleh Rizky atau Elin ya. Silahkan. Baik, izin menjawab Intan. Baik, silahkan. Ya, saya Elin dengan NIM 11920603030. Izin menjawab dari pertanyaan Sylvia tadi ya, yang pertanyaan itu apabila metode bermain peran diterapkan pada materi lain pada pelajaran biologi, hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Nah, sebelumnya kita tuh ketahui dulu bermain peran itu apa gitu, apa membuat siswa tuh biar apa gitu. Nah, saya bacain dulu pengertian dari metode bermain peran itu, yaitu cara penguasa bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan menangkannya sebagai tokoh hidup atau benda mati, menurut Handayama 2016. Nah, kalau masalah apakah bisa diterapkan pada materi lain, pada materinya dan karakteristik siswanya. Misalkan dalam bermain peran ke materi lain, apakah siswa itu tertarik atau tidaknya. Nah, ada juga langkah-langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan metode bermain peran ini. Yang pertama yaitu memperkenalkan masalah dan memilih permainan, di mana memperkenalkan dan menjelaskan masalah, menjelaskan permainan peran, menguraikan perannya, dan memilih pemegang peran. Dan yang kedua yaitu
Hal yang harus diperhatikan, mempersiapkan permainan dan pengamatan, di mana seorang guru itu menjelaskan urutan langkah atau menegakkan peranan dan penjiwaan peranan, membagi tugas pengamatan dan apa yang akan diamati. Dan yang ketiga yaitu guru melaksanakan permainan. Jadi guru tuh juga ikut langsung dalam bermain peran ini, atau lebih tepatnya mencontohkan terlebih dahulu. Seperti tiap pemeran memainkan perannya, pengantar melakukan pengamatan. Dan keempat yaitu diskusi dan evaluasi antara guru dan peserta didiknya. Dan yang kelima yaitu permainan peran ulang. Misalkan setelah sekali bermain peran, misalnya di situasi protein itu yang di RNA dan siswa itu mengerti. Dan yang terakhir yaitu hal yang harus diperhatikan, tindakan lanjut dalam model pembelajaran bermain peran ini, apakah siswa itu tertarik atau tidaknya, itu perlu ditindak lanjut lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Elin. Untuk Rizga, apakah ada tambahan lagi? Mungkin udah cukup, Intan. Baik, terima kasih Rizka dan Elin. Aku izin menambahkan sedikit mungkin dari faktor apa saja yang dapat kita perhatikan dalam memilih suatu metode pembelajaran yang baik. Nah, yang pertama ada materi, lalu karakteristik anak, pancing dengan nilai, dan juga alat bahan yang lengkap. Jadi setiap poin ini sangat berperan dalam memilih suatu metode pembelajaran yang baik, karena setiap materi kebiologian memiliki karakteristiknya masing-masing dan juga poin-poin yang disampaikan sesuai dengan karakteristik materinya, serta bagaimana situasi kondisi di kelas, juga bagaimana kita mengkondisikan suatu suasana pembelajaran yang tepat bagi siswa. Mungkin cukup sekian yang saya tambahkan. Mungkin Ibu serta teman-teman semuanya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 11. Silakan kelompok yang terakhir. Baik, terima kasih. Apakah suaranya sudah terdengar dan PPT-nya sudah terlihat? Ini. Sudah. Baik, terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen kita, Ibu Dr. Sumiati Saada, MSI, dan Ibu Sri Marianti, MPD, dan selamat siang juga kepada teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan memaparkan hasil observasi kami pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Baik, sebentar. Yang beranggotakan Muhammad Ihsan Putra dengan NIM 11920600057 dan saya Putri Zahra Deliano 119206076 dan Tiara Nur Fauzia dengan NIM 11920600110. Berikut adalah izin survei atau kunjungan yang diwakilkan atas nama Muhammad Ihsan Putra Mahendra, tertulis tanggal 16 November 2021
dan observasi atau wawancara bisa terlaksana pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Sebelumnya kita melihat dulu profil sekolah dan narasumber yang akan dibacakan oleh Saudari Tiara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu profil sekolah. Jadi, kami mengunjungi sekolah menengah atas negeri 24 Bandung yang beralamatkan Jalan Ahana Sution, nomor 27, Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan telah terakreditasi A. Untuk visi dari SMAN 24 Bandung ini yaitu terwujudnya lulusan berkarakter yang dilandasi ketaatan beragama, kepedulian terhadap lingkungan, berakar budaya bangsa, dan berperilaku hidup sehat sehingga mampu hidup selaras dengan tujuan perubahan di era global. Untuk visi dari SMAN 24 Bandung ini yaitu meningkatkan pembinaan karakter dan akhlak mulia, meningkatkan partisipasi dan kepribadian warga sekolah untuk peduli lingkungan dalam mendukung proses belajar yang menyenangkan, lalu juga meningkatkan aktivitas pembinaan perilaku hidup sehat dan prestasi yang berkaitan dengan aktivitas hidup, dan juga meningkatkan pembinaan budaya daerah sebagai akar budaya bangsa, dan juga meningkatkan prestasi iptek dan ICT dengan mendorong aktivitas akademik dan non-akademis, meningkatkan pengembangan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu untuk profil narasumber, kami mewawancarai salah satu guru biologi dari SMAN 24 Bandung ini yang beliau bernama Dr. Ariswati. Beliau berasal dari daerah Jawa Tengah dan beliau juga mengampu pelajaran biologi kelas 10 dan kelas 11. Beliau mengajar sudah sejak 1987 hingga sekarang. Jadi beliau mengajar sudah 34 tahun. Selanjutnya yaitu kami lampirkan juga dokumentasi pada saat observasi. Untuk hasil mungkin akan dibacakan oleh rekan saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk hasil akan dibacakan oleh Saudara Ihsan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 12. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan di SMAN 24 Bandung menerapkan kurikulum 2013 revisian sesuai dengan arahan dari Kemendikbud. Kemudian RPP yang dibuat atau digunakan yaitu RPP 1 lembar yang sudah dikeluarkan keputusannya oleh Kemendikbud juga, yaitu RPP yang disederhanakan selama pandemi tahun sekarang. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran digunakan. SMAN 24 Bandung mengkombinasikan pembelajaran offline dan online seiring dengan masa transisi di saat sekarang, atau yang biasa disebut juga blended learning. Kemudian membuat LMS atau classroom yang digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan tugas. Dan juga yang teknis untuk di kelas yaitu mengkombinasikan pembelajaran dengan cara berdiskusi antar siswa. Kemudian perubahan metode pembelajaran setelah dilakukan tatap muka, SMAN 24 Bandung melakukan suatu teknis yang menggunakan Google Meet di mana siswa yang kebagian online bisa bertanya kepada guru dengan interaktif melalui Gmeet ataupun Google Zoom. Lalu di kelas mungkin seperti biasa tatap muka dan bertanya lebih interaktif lagi karena bisa berinteraksi dengan guru secara langsung. Kemudian yang kelima, variasi pembelajaran yang pernah dicoba. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, menurut guru Dr. Ariswati, beliau melakukan atau membuat video pembelajaran. Lalu siswa menganalisis apa yang dia pahami tentang isi video tersebut melalui lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD.
Kemudian keefektifan pelaksanaan praktikum biologi di rumah. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi kali ini, SMA Negeri Bandung menerapkan sistem yaitu guru hanya mendemonstrasikan atau melakukan pemaparan praktikum secara sendiri di laboratorium sekolah, sementara murid-murid itu hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh guru, dan menurut kami itu kurang efektif dikarenakan itu sesuatu yang harus dilakukan secara langsung agar dapat dipahami secara langsung oleh siswa sendiri. Kemudian teknis pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri Bandung. Seperti kita ketahui, dalam masa transisi kali ini terdapat siswa yang offline, yaitu menggunakan laboratorium jika memungkinkan atau melaksanakan praktikum di kelas dengan alat dan laboratorium yang diambil di laboratorium. Maksud dari ini adalah guru berusaha untuk menyediakan bahan di sekitar sekolah, lalu kemudian dilakukan praktikum di laboratorium. Selain itu, mengefektifkan waktu praktikum siswa. Kemudian keefektifan pembelajaran agar siswa kondusif dalam kelas. Berdasarkan hasil observasi, belum melakukan double zoom atau double limit dengan diikuti tanya jawab interaktif yang diikuti oleh seluruh peserta baik offline ataupun online. Offline di kelas dan online di Google Meet. Kemudian faktor penghambat dalam pembelajaran biologi adalah modul yang digunakan kurang sesuai dengan rangkaian praktikum yang dijalankan. Maksudnya modul yang disediakan kurang tepat dengan alokasi waktu yang disediakan selama pembelajaran berlangsung. Misalkan alokasi waktunya hanya sampai bulan November, sementara modul praktikum yang dicanangkan sampai bulan Desember. Dan itu sangat menghambat bagi guru dalam mempresentasikan modul praktikum tersebut. Yang ke-10, evaluasi dalam pembelajaran biologi. Nah, jika menggunakan LMS atau Classroom dalam melaksanakan ulangan, terkadang kita juga kan sering menghadapi hambatan berupa sinyal atau koneksi yang kurang kuat, sehingga pembelajaran dapat terhambat mungkin beberapa menit. Nah, jika di Classroom mungkin hanya forum pengumpulan tugas yang mungkin terlambat diserahkan atau hal lainnya. Sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk bagian inovasi akan saya jelaskan. Tadi sudah dipaparkan mengenai hasil dan bisa digarisbawahi bahwa pembelajaran berbasis games itu belum diterapkan dan pelaksanaan praktikum yang masih siswanya itu belum terjun langsung gitu. Jadi inovasi yang kelompok kami ajukan yaitu media pembelajaran berbasis games atau permainan, yaitu edutainment. Salah satu konsep dari edutainment adalah menggabungkan pendidikan dengan permainan. Kemudian ada usulannya itu menggunakan aplikasi Eclipse Crossword atau Crossword Labs. Dan yang kedua ada menggunakan virtual lab. Mungkin di minggu kemarin sudah dijelaskan mengenai Eclipse Crossword seperti apa. Di sini kami lebih menekankan kepada Crossword Labs. Ini merupakan sama seperti kemarin, TTS. Adapun tutorial cara menggunakan Crossword Labs itu kita masuk dulu ke website ini, crosswordlabs.com, masuk ke Google, kemudian tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini itu bisa dibuat sendiri dan bisa menemukan. Jadi ada TTS yang memang sudah tersedia. Kemudian setelah itu bisa di print hasilnya dan di copy share atau linknya itu dikopikan seperti itu. Adapun ini salah satu contohnya, materi sel misalnya, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ini animals, kemudian ada yang menggunakan bahasa Indonesia juga,
seperti sistem pencernaan dan tumbuhan ini. Jadi crossword labs ini tuh bisa langsung dikerjakan di web itu gitu. Bisa dilihat ini jika salah itu tuh kelihatan warnanya tuh merah. Dan sebaliknya kalau benar itu dilihat dari warna hijau seperti itu. Kemudian untuk yang praktikum kan tadi dijelaskan bahwa masih didemonstrasikan oleh gurunya, namun si siswanya tuh belum bisa terjun langsung. Nah, di sini juga kami mengusulkan inovasi untuk laboratorium maya atau virtual lab yang diajukan oleh Kemendikbud. Adapun caranya itu kita masuk ke website ini di Google, kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan ini tuh bisa dilihat dari jenjang PAUD sampai dengan SMK. Jadi kalaupun misalnya di sini tuh kurang ada materinya, itu tuh sebenarnya harus login dulu ke akun laboratorium mayanya. Adapun ini contohnya misalkan enzim katalase, di sini juga ada pengertiannya, penjelasannya, kemudian seperti ini contohnya. Jadi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan sehingga anak itu merasa tidak jenuh tetapi menyenangkan dan bisa meningkatkan minat anak. Adapun faktor penghambatnya akan dijelaskan oleh Tiara. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat pada saat kami menjalankan observasi ini, yang pertama mungkin kehadiran siswa ya pada saat PTM atau pembelajaran tatap muka ini hanya setengah dari jumlah siswa di kelas, yaitu hanya berkisar 17 orang. Dan mungkin pada saat kami observasi, jadi pembelajaran pada semester ganjil ini gitu akan segera berakhir dan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Jadi pada saat observasi kita mungkin agak kurang maksimal, mungkin seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, saya persilahkan membuka on mic atau di kolom chat. Dari Nida, ketika di dalam kelas kan itu kayak di sesi ya sekolahnya. Nah, dalam keefektifan pembelajaran pakai Zoom ataupun Google Meet ini, pertanyaannya, apakah siswa yang mengikuti Zoom atau yang tatap muka, apakah ada perbedaan dalam memahami pembelajaran, dan ketika melakukan PTM, apakah itu digilir siswa dan siswinya? Kemudian, apakah inovasi oleh sekolah SMAN 24 ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada teman-teman kelompok 11. Apakah mau dijawab langsung? Silakan. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah siswa yang mengikuti Zoom atau yang tatap muka ada perbedaan dalam pelajaran? Pasti. Memberikan jawaban atau ilmu yang bisa dipahami secara langsung oleh siswa tersebut. Tetapi untuk yang online, baik melalui Google Meet atau Zoom Meeting, pastinya akan terkendala sinyal atau apa yang disampaikan oleh atau pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa mungkin akan sedikit terputus-putus ya. Jadi tidak jelas yang ditanggapi oleh guru tersebut. Namun alternatif yang bisa dilakukan yaitu seperti ini, yaitu melalui kolom chat sehingga guru dapat membaca dan memahami pertanyaan secara lengkap dan detail. Kemudian melakukan PTM, apakah itu digilir
siswa-siswinya memungkinkan untuk semua siswa berada dalam kelas, yaitu dan alokasi waktu yang disediakan oleh pihak sekolah SMA 24 Bandung ini mulai dari jam 7 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11. Jadi selama 1 minggu itu selalu ada pergantian ya, sesuai yang offline menjadi online maupun siswa online menjadi offline, sehingga siswa pun merasakan seperti ini. Kemudian, apakah inovasi yang diberikan dapat diterima oleh apakah inovasi yang kelompok kami berikan itu dapat diterima atau tidak, tapi setidaknya kami sudah menyarankan solusi yang terbaik agar siswa di SMA di Bandung tidak merasa jenuh dan melaksanakan pembelajaran berlangsung seperti itu. Mungkin cukup bagi saya. Terima kasih. Saya izin nambahin mengenai apakah dapat diterima ya inovasi yang kelompok kami sampaikan ini. Sejauh ini kemarin ketika observasi sudah kami ajukan, namun tadi ada faktor penghambatnya yaitu karena adanya UAS. Jadi menurut narasumbernya datang lagi di bulan Januari, datang gitu. Ya mungkin itu insya Allah akan sosialisasikan dan dilaksanakan salah satu inovasi untuk sekolah SMA 24 Bandung ini. Mungkin itu ada tambahan dari Saudari Tiara, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, izin menambahkan. Jadi pertanyaan dari Teknida itu kan, apakah siswa yang mengikuti Zoom atau dengan yang bertatap muka kan oleh rekan saya yaitu Ihsan. Jadi sudah jelas ya ada perbedaannya. Mungkin untuk yang siswa yang bertatap muka itu lebih terkontrol ya oleh guru tersebut gitu. Sedangkan untuk yang Zoom yang tadi kendalanya atau juga jaringan otomatis jika mungkin terkendala jaringan atau kuota maksudnya. Jadi mungkin untuk siswa yang terkendala jaringan atau kuota itu kan biasanya ibu izin off-cam, biasanya gitu kan izin terlebih dahulu. Nah, kita tidak tahu nih siswa tersebut benar-benar menyimak atau hanya masuk kelas ruang Zoom aja gitu. Terus kita tidak tahu kan siswa tersebut kemana gitu. Jadi mungkin untuk pemahaman materinya pasti berbeda. Misalkan pada saat guru menerangkan misalnya tuh pada poin pertama, otomatis jika di kelas tuh ibu guru tersebut otomatis menjelaskan tanpa ada halangan gitu ya. Jadi pada saat Zoom mungkin tiba-tiba keluar sendiri. Jadi pada saat menjelaskan poin pertama, lalu siswa tersebut keluar Zoom, pada saat masuk lagi tuh guru tersebut sudah menjelaskan pada poin kedua atau ketiga. Jadi pada saat masuk lagi tuh siswa tersebut ketinggalan 1 atau 2 poin, sehingga dalam pemahaman materi pembelajaran itu agak terhambat gitu mungkin. Untuk ketika melakukan PTM, apakah siswa tersebut digilir? Nah, hasil wawancara pada saat observasi itu, jadi siswa tersebut digilir. Jadi misalkan nih absen 1 dari absen 1 sampai 17 itu minggu sekarang. Nah, lalu absen 18 sampai 34 atau seterusnya itu pada minggu selanjutnya. Mungkin seperti itu. Untuk inovasi tadi sudah dijelaskan oleh Teh Putri pada saat kita mengusulkan itu ibunya sudah ya katanya bagus gitu, alhamdulillah gitu dapat diterima usulan tersebut. Akan tetapi untuk pengaplikasiannya tadi sudah dijelaskan mungkin ada faktor penghambat yaitu pada semester ganjil ini akan segera berakhir. Mungkin seperti itu, cukup sekian dari saya, mohon maaf, dikembalikan kepada terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 11 yang sudah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari Saudari Nida. Alhamdulillah semua pertanyaan pertanyaannya sudah dijawab dan alhamdulillah juga diskusi telah dilaksanakan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Putri Zahra selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 12 yang mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 12 ya. Bunci, memungkinkan untuk ini nggak Bunci? Menanggapi? Nggak memungkinkan ya? Oke. Bunci kebetulan lagi diberikan tugas sama berjumat juga. Setiap Jumat kebetulan ada tugas terus beliau ya. Saya beruntung jadwalnya berubah Bunci, jadi besok untuk yang PKB, jadi hari ini bisa bertemu. Itu sadarullah ya, kalau enggak udah berarti kita agak susah untuk diskusi. Nah, baik, tinggal 4 kelompok lagi ya yang tersisa insya Allah minggu depan. Neng Nurul, link tugas juga sudah dikasih ke Bunci ya? Sudah kan? Sudah ya? Baik. Sudah Ibu, alhamdulillah. Baik. Nanti tinggal yang jurnal aja. Tinggal yang artikelnya ya. Baik. Nanti mungkin Bunci di minggu depan mudah-mudahan tidak ada tugas lagi menyampaikan hal-hal yang harus dilengkapi untuk kelengkapan UAS gitu ya, seperti itu dari apa yang hasil diskusi. Nah, untuk yang diskusi sekarang sebenarnya sih secara umum ya saya sudah banyak menyampaikan di 2 minggu sebelumnya. Juga ada beberapa yang sama ya. Sehingga saya planet kata salah ngomongnya planet ya. Itu juga sebelumnya pernah ada yang mengajukan kalau tidak salah ya, sama yang bermain peran kalau tidak salah. Bermain peran serupa kalau yang sekarang sintesa protein, tapi yang 2 minggu yang lalu yang sekarang sama yang sekarang sintesa protein yang 2 minggu yang lalu saya lupa di sini nggak dicatat judulnya. Metabolisme gitu, asal bukan ya nggak tahu punya Ibu lupa lagi. Jadi sudah disampaikan sebenarnya intinya begini aja. Ketika kita akan melaksanakan inovasi pembelajaran, tentu itu berawal dari refleksi yang dilakukan oleh guru. Gitu. Ketika proses pembelajaran itu ada masukan-masukan dari proses pembelajaran ya selama proses gitu ya, baik apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang belum tercapai, kemudian apa rencana yang akan datang, kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Karena sejatinya proses pembelajaran itu adalah upaya terus-menerus, makanya kemudian guru itu disarankan untuk terus melihat proses pembelajaran, dan penelitiannya pun khusus itu penelitiannya tindakan angkat atau PPK itu yang tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran seperti itu. Jadi ketika ada satu pembelajaran A, kemudian menggunakan pendekatan tertentu, metode tertentu, kemudian sesudah di proses refleksi itu ada, saya pikir tidak ada satu pendekatan metode ataupun yang sempurna, pasti ada di situ ada celah-celah untuk diperbaiki gitu ya. Bisa juga melihat dari hasil belajarnya, baik selama off learning-nya, off learning-nya maupun off learning-nya gitu. Dari proses itu, maka kemudian ada perbaikan yang akan disampaikan atau diterapkan. Salah satunya dengan menerapkan berbagai model metode memperkaya media pembelajaran dan seterusnya. Nah, hari ini tadi ada 2 yang menyoroti soal praktikum ya, kelompok 9 dan kelompok 10. Tidak salah ya. 9 dan 10 itu bermain di praktikum. Kemudian yang terakhir tadi di media pembelajaran. Nah, kalau kita bicara praktikum secara online itu memang menjadi masalah kita gitu ya. Masalah kita karena dry light bisa dipergunakan. Pak, kanggo itu bisa kok nganggo mana namanya teh? Ada ini. Hanya duka tah kemarin waktu kemudian masih bisa Pak. Masih bisa. Tinggal colok ya. Hari di situ nggak ada PGA. Enggak, biasanya suka otomatis atau source-nya dicari Pak, source 1, source sumbernya, sumber ininya kan di situ ada source-nya Pak, nanti dikonekkan yang sumber 1 tuh HDMI atau sumber 2 gitu.
Ada PGA-nya nggak ada Pak di situ? Tapi nggak connect juga. Tapi masih nggak connect, nggak naik ke atas ya Pak ya? Nah tuh. Masih apanya? Kamu bisa nggak coba? Paling kali jadi kalau itu yang dry dengan semua juga mengakui bahwa ada keterampilan yang hilang ketika hanya menggunakan dry lab. Jadi wet lab itu masih menjadi salah satu jadi alternatif yang terbaik untuk melaksanakan praktikum. Tetapi karena kondisi kemarin itu pandemi, ini memang tidak dimungkinkan untuk offline melaksanakan praktikum secara langsung. Praktikum menjadi ruh sebenarnya di dalam proses pembelajaran sains, tidak hanya di biologi, tapi bicara di IPA, di fisika, di menjadi core. Kemudian desainnya kepada mendesain seperti ini. Kalau kita mau bikin modul praktikum, sebenarnya modul itu tidak tepat istilahnya ya. Kalau kan belajar apa itu modul, pengertian modul dan seterusnya, yang praktikum itu lebih tidak tepat kalau disebut modul, lebih cocoknya disebut sebagai pedoman penuntun praktikum gitu, dibandingkan dengan modul praktikum. Ada saatnya sebenarnya sesuatu bahan ajar itu dikatakan sebagai sebuah modul ya. Nah, kalau kita kemudian mau membuat pendoman praktikum, yang harus diperhatikan itu banyak hal sebenarnya ya. Banyak hal, terutama ketika kita mendesain sebenarnya untuk yang dry lab ataupun mau yang mix dengan wet lab itu seperti apa agar proses pembelajaran yang sekian waktu itu, sekian menit yang atau berapa JPL itu bisa dengan praktikum itu bisa terlaksana gitu. Tadi memang saya belum melihat yang alternatif model praktikum seperti apa bentuknya dari kelompok 10 ya. Seperti apa contohnya modul praktikumnya atau penuntun praktikumnya. Tadi kan yang dicontohkan praktikum pencernaan yang produk ya. Sebenarnya desain yang kemudian mirip seperti AK-nya tuh bagaimana sih gitu, yang saya tidak menemukan. Kalau kita mau membandingkan dengan LK ya maksudnya seperti apa karena syarat untuk praktikum itu harus jelas gitu. Nah, kalau kalian nanti skripsi akan mengembangkan LKPD atau penuntun praktikum itu, maka pahami dulu apa yang disebut sebagai LKPD, komponen-komponennya apa gitu ya, sama penuntun praktikum juga itu apa, karena kan nanti akan divalidasi dari mulai kejelasannya dan seterusnya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba minta dipraktekkan sementara desainnya seperti apa gitu. Jadi harus terlihat. Karena itu sebenarnya saran saya ketika ingin menerapkan, mengambil atau mengembangkan praktikum itu, praktikum, pilihlah modul praktikum atau penuntun praktikum yang berbasis misalkan berbasis inquiry based learning, kemudian berbasis learning cycle, berbasis problem based learning, berbasis dan seterusnya lah. Jadi tahapan-tahapan kemudian ada pada setiap modul itu dituangkan ke dalam penuntun praktikum yang nanti akan diberikan kepada siswa. Kalau
mau ada link YouTube-nya itu di tahapan yang mana? Kira-kira berapa waktunya sih, cukup nggak sih untuk di JPL siswa itu melakukan ABC gitu, yang diminta gitu ya. Apalagi kalau menggunakan tadi misalkan yang nilainya menggunakan FAT tadi ya, di situ kan ada proses, memang ada proses psikomotoriknya dari mulai meneteskan gitu ya, walaupun hanya klik-klik di dalam komputernya, tapi itu membutuhkan waktu. Nah itu semua diperhitungkan kira-kira untuk satu kegiatan itu dengan judul praktikum A itu dengan tahapannya seperti apa, maka kemudian proses praktikum menjadi lebih efektif untuk dilaksanakan. Tahapannya apa saja? Ya kembali kepada tujuan praktikumnya, lihat KD-nya seperti itu gitu ya. Jadi makanya tadi saya belum lihat sebenarnya tahapan yang bentuk nyatanya itu mungkin nanti bisa ditambahkan di UAS gitu ya, di UAS kalau ada alternatif penuntut praktikum, seperti apa sih alternatif penuntut praktikum yang selama ini di sekolah itu ada, tidak ada, kemudian kita akan mengajukan ada, yang nanti akan menjadi latar belakang bagi atau permasalahan yang akan kita cari solusinya gitu, seperti itu. Paling itu tambahannya ya. Sayang sekali Bunci tidak bisa memberikan komentar karena sedang di sana. Bunci kalau mau di chat juga boleh Bunci, tapi memang capek karena ngechat ya, panjang nulisnya. Itu barangkali ya. Jadi saya masih bisa banyak hal masih kalian bisa kerjakan gitu ya untuk mengembangkan mau media kayak mau apa kayak. Yang jelas selalu yang pertama dilaksanakan adalah analisis kebutuhan. Sebenarnya butuh nggak sih media seperti ini gitu untuk kita kembangkan. Sebenarnya di sekolah itu sudah ada gitu. Apa sih yang kurangnya di sekolah itu? Kalau media sudah ada ya tidak perlulah yang itu lagi, misalkan ya kita mengembangkan sesuatu lagi yang baru, maka bisa dikatakan sebagai inovasi. Kemudian analisis kebutuhan itu mencakup banyak hal sebenarnya. Jadi kita bisa menggali dari sisi tadi seperti yang sudah kalian lakukan kan, wawancara kepada guru, wawancara kepada siswa. Kemudian juga bisa nggak cuma bisa wawancara, bisa juga menyebarkan angket. Kalau misalkan membuat angket tentang media, tentang penuntut praktikum, menurut siswa itu seperti apa gitu yang sudah selama ini dilaksanakan di dalam kelas itu, dalam pembelajaran. Setelah itu kita juga melihat analisis konsep. Konsep ini sebenarnya butuh nggak sih medianya? Ini konsepnya abstrak apa enggak ya? Maka di situ analisis konsep itu meliputi dari mulai memisahkan mana yang disebut sebagai label konsep, jenis konsep. Ada banyak sekali ya, banyak sekali uraian-uraiannya setiap ketika kita menganalisis konsepnya ini, sampai kita menyimpulkan bahwa konsep ini sebenarnya dibutuhkan untuk, karena dia konsepnya abstrak, maka dibutuhkan sesuatu untuk mengkonkretkan gitu dari hasil analisis konsep tersebut. Kemudian juga analisis kurikulum. KD-KD mana sebenarnya ya yang dibutuhkan ketika kita mengembangkan sesuatu hal, baik itu media, baik LKPD, apapun lah ya, ataupun model. Karena sudah saya sering sampaikan, karena ternyata tidak semua model pembelajaran itu bisa sesuai untuk semua karakteristik materi seperti itu gitu ya. Bahkan mungkin tidak tercapai nanti tujuan pembelajarannya. Jadi semua itu dianalisis sebelum kita memutuskan untuk mendesain sesuatu hal. Jadi mulai analisis tadi ya, itu yang utama adalah analisis kebutuhan. Dan sampai ternyata sebenarnya di sekolah itu tidak membutuhkan apa yang akan kita kembangkan. Kalau kemudian yang dibutuhkan di sekolah itu adalah A, ya kita harus ke situ arahnya. Misalkan ternyata siswa itu kurang motivasi dalam belajar. Itu kan dicari kenapa kurang motivasi. Apalagi kalau ada ungkapan biologi itu banyaknya hafalan. Sebenarnya ini harus diingatkan juga ya. Mungkin karena banyak teksnya, tapi sebenarnya biologi itu nggak hafalan gitu. Tapi justru adalah pemahaman. Nggak ada gunanya menghafal istilah-istilah berusaha ya. Istilah itu untuk dihafal karena istilahnya sangat banyak gitu. Jadi kita dudukkan dulu biologi itu sebenarnya bukan bicara tentang hafalan. Kalau kita bicaranya kepada hafalan, ya pasti akan menjadi hal yang menakutkan bagi teman-teman siswa yang dia cenderung bukan ke situ gitu. Jadi bukan dihafal, ya satu konsep itu kan bukan dihafal sebenarnya. Sampai kalau dihafal itu pasti ujung-ujungnya akan lupa. Seperti itu gitu ya, paling enggak dipahami dan seterusnya. Jadi bukan untuk dihafalkan. Termasuk juga konsep-konsep biologi. Nah, dari hal yang seperti itu ya, kita gali semuanya sampai pada kesimpulan ini sebenarnya penting untuk dilakukan pengembangan, dilakukan inovasi. Seperti itu gitu. Tergantung nanti kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kepada medianya, kebutuhannya kepada modelnya, kebutuhan kepada metodenya, ataukah kita menginsertkan semuanya gitu. Kita
kita menggunakan mode A dengan berbantu media B. Itu sebenarnya lebih baik. Karena sebenarnya kalau hanya sekedar media saja, tapi desain pembelajaran itu tidak mendukung, mungkin ketersapaiannya juga tidak ketersapaiannya akan lebih baik jika apalagi kalau medianya tidak melibatkan siswa untuk berinteraksi gitu. Saya sudah sampaikan, kita menyampaikan media gambar, tapi itu tidak ada interaksi bagi siswa. Nah seperti itu ya. Itu juga akan mengurangi proses untuk bisa diterima suatu konsep itu bagi membantu betul. Visualisasi itu membantu, sangat membantu betul. Tetapi akan lebih membantu jika ketika media kita gunakan bukan hanya sedang tayangan, tapi juga melibatkan siswa di dalam pembuatan media tersebut. Gitu. Selalu menjadi hal yang, jadi siswanya aktif terlibat gitu. Ketika kita buat media, siswa ikut berinteraksi dengan media yang kita buat. Itu jauh lebih baik dibandingkan hanya siswanya sebagai sebagai pengguna saja, tapi tidak dilibatkan untuk dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau demikian, kalau hanya sebagai pengguna saja, maka yang harus dikembangkan adalah model seperti apa yang ketika menggunakan media itu bisa sama-sama membelajarkan siswa akan jadi lebih bermakna. Seperti gitu ya, tidak gampang dalam pengertian bahwa semua proses itu harus terus dipelajari, kemudian juga terus diperbaiki, karena pada intinya adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran itu apa sih yang mau dicapai gitu. Kan ujungnya kita ingin membuat siswa itu mau belajar, seperti itu. Tujuan dari guru itu memberikan agar siswa belajar ya. Yang disebut sukses dalam proses pembelajaran itu apa sih? Itu dikembalikan kepada tujuan awal kita, tujuan proses pembelajaran. Apakah ketika nilainya semuanya tercapai, itu salah satu bisa jadi indikator. Atau tadi yang sudah dikatakan, berarti kalau sudah sampai tuntas, paling nggak minimal sama dengan KKM gitu ya, itu belajarnya tuntas gitu. Nah, kalau ternyata sudah ada yang lebih dari KKM, maka disediakan pengayaan bagi siswa tersebut, atau apa yang menjadi tujuannya, itu kan semuanya ujungnya adalah kepada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu barangkali ya, makanya dari semuanya tadi, dari mulai yang disampaikan media, kemudian metode bermain peran, bukan metode ya, alternatif modul praktikum itu masuk ke bahan ajar, Planet itu masuknya ke apa ya, media kan ya, apapun alternatifnya sebenarnya itu menjadi salah satu bagian atau cara kita bagaimana agar membelajarkan siswa gitu, seperti itu. Agar itu banyak sekali belajar dan menurut pandangan kita gitu ya, menurut pandangan kita yang nanti mudah-mudahan itu sama dengan apa yang dirasakan oleh siswanya. Jadi ketika kita menggunakan ini, harapannya mempermudah, mudah-mudahan itu pun yang dirasakan oleh siswa gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat penutup praktikum, benar nggak sih penutup praktikum itu mudah untuk dipergunakan? Medianya, benar nggak sih ini medianya mudah dipergunakan gitu bagi siswa? Seperti itu, apalagi kalau yang berbasis teknologi digital, untuk kota besar mungkin tidak terlalu ini ya, tapi kalau bagi sekolah-sekolah yang sinyal tidak ada, itu menjadi masalah kalau kita menawarkan teknologi digital gitu, seperti itu. Makanya kemudian saya kembalikan lagi, sebenarnya analisis kebutuhan yang dibutuhkan seperti apa. Walaupun sekarang sudah zaman 4.0 gitu, tapi ternyata di wilayah Indonesia saja untuk mendapatkan sinyal itu tidak semua bisa. Ini saya ketahui juga ketika kemarin di PPG gitu ya, yang disampaikan oleh para guru-guru, jangan untuk yang di Kepulauan Riau, untuk di daerah Jawa Barat pun sama gitu, seperti itu. Artinya, ataupun yang hasil observasi kalian kemarin sebelumnya, baru-baru ada sinyal Bu di sini gitu, jadi tidak menggunakan online itu menjadi suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Maka kembalilah kepada tadi analisis kebutuhan. Ya kita mau memaksakan, tapi kalau memang dari sisi fasilitas dan seterusnya tidak ada, ya tidak mungkin gitu. Jadi seorang guru yang cerdas itu, kalau dia bisa memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek gitu ya. Jadi intinya apapun yang nanti dihadapinya, dia bisa fleksibel untuk ya tidak kaku lah dengan segala keterbatasan yang ada di dalam sekolah. Karena mungkin saja nanti kalian ya pada saat PPA saja ingin ulang PPT itu belum tentu ada info di sekolah gitu. Seperti itu ya, belum tentu ada info di sekolah. Kalaupun ada ya mungkin hanya satu dia rebutan. Kalaupun enggak ya harus nyewa sendiri. Itu banyak sekali sekolah-sekolah di sekolah kita kan seperti itu. Jadi
Kalau demikian, kita tidak bisa mengandalkan teknologi itu untuk kita pakai ketika kita mengajar. Namanya begitu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa di semua itu tersedia semuanya fasilitas laboratorium, kemudian banyak banget. Jangan kan di sekitar UIN aja, kalau kita PPL masih banyak yang nggak punya untuk LCD laboratoriumnya, kadang-kadang di dalam kelas gitu, seperti itu. Jadi bayangannya enggak sekolah-sekolah yang memang sudah maju ya, seperti SMA 24, itu memang sudah sekolah kan sudah maju. Seperti itu ya, jadi enggak semua sekolah demikian, tapi jadi guru yang hebat, dia bisa dengan keterbatasannya itu, dia bisa mengajarkan siswa yang baik gitu, sehingga ketika dia masuk, tercapaian siswa itu dibandingkan ketika dia masuk lebih bagus ketika dia keluar. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Punten kalau banyak interupsi. Bunci tidak bisa menambahkan nanti di minggu terakhirnya, beliau nanti akan menumpahkan ilmunya yang akan diberikan kepada kalian. Saya kata minggu depan Bunci masih diberikan tugas yang lain apa enggak ya? Sudah beberapa minggu Bunci tugas terus setiap hari Jumat ya. Hari ini kebetulan masih siap-siap untuk UP ya Bunci ya, UP yang PPG. Tapi alhamdulillah masih sempat menemani kita untuk melaksanakan diskusi. Begitu aja ya. Sudah lebih dari ini, punten. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih untuk semuanya. Tinggal 4 kelompok lagi, tinggal 1 kali pertemuan minggu depan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini. Ya, baik Bu.